Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsani ila yaumiddin. Ma sya'allahu kan wa man lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa innal khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Dia curahkan kepada kita dengan meningkatkan iman dan takwa kepadanya. Takwa adalah fondasi utama kehidupan manusia yang akan mengantarkan manusia meniti jalan keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Takwa juga menjadikan kunci dalam menyelesaikan segala persoalan kehidupan. Karena dengan takwa, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari segala persoalan dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pada kesempatan khutbah ini, marilah kita merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nisa ayat 58 tentang keadilan. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sayyid Qutb rahimahullah dalam kitabnya Fi Zilal Al-Quran menafsirkan ayat di atas sebagai prinsip universal yang menjadi fondasi terwujudnya masyarakat beradab. Keadilan adalah kunci terciptanya perdamaian dunia. Keadilan adalah amanah yang harus didekatkan kepada seluruh umat manusia tanpa memandang latar belakang, suku, ras, agama, kedudukan, dan kelompok. Semua manusia berkedudukan sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada diskriminasi antara satu dengan yang lainnya. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyatakan bahwa ayat ini turun sebagai peringatan bagi siapapun yang memegang amanah berupa kekuasaan agar tidak menyelewengkan amanah dan tidak memutuskan perkara kecuali dengan prinsip-prinsip keadilan. Ketika amanah dikhianati, hukum dijadikan alat kekuasaan dan keadilan diselewengkan demi kepentingan kelompok tertentu, maka yang lahir bukan ketentraman atau ketertiban, melainkan kekacauan dan anarkisme. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya agar senantiasa memberikan amanah kepada mereka yang berkompeten dan berintegritas sehingga mampu berbuat adil dan menunaikan amanahnya dengan baik. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhiyyatil amanatu fantaziris sa'ah." Qila wa kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Qala idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Rahul Bukhari. Apabila amanah telah disia-siakan, maka tungguhlah datangnya kiamat. Ditanya yang kepada beliau, bagaimana menyanyiakan amanah itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tungguhlah saat kehancurannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bangsa yang besar bukanlah yang kuat secara ekonomi dan militer semata, melainkan bangsa yang para pemimpinnya dan seluruh rakyatnya mampu menunaikan amanahnya dengan baik, menegakkan keadilan bagi sesama, dan menempatkan hukum di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Kekuatan sejati bukan bangsa, bukan hanya diukur dari banyaknya jumlah senjata dan tentara, melainkan dari tegaknya nilai kejujuran, keadilan, dan kepedulian sosial di tengah-tengah masyarakatnya. Ketika amanah
dijaga dan keadilan ditegakkan, maka rakyat akan hidup dalam ketentraman dan keberkahan. Namun sebaliknya, jika amanah dan keadilan diperdagangkan, maka kehancuran bangsa itu hanya tinggal menunggu waktu. Sejarah menunjukkan bahwa banyak bangsa besar yang runtuh bukan karena kekuatan musuh ya dari luar, tetapi karena kebobrokan moral dan ketidakadilan di dalamnya. Ketika kezaliman merajalela dan hukum tidak lagi dijalankan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka kepercayaan rakyat akan pudar, akan terjadi kekacauan, perpecahan dan disintegritas bangsa. Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, suatu bangsa dapat bertahan dengan kekufuran, tetapi tidak akan bertahan dengan tidak adilan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Masyarakat dunia juga tidak boleh menutup mata terhadap kezaliman yang terjadi di belahan dunia, terutama di bumi Palestina. Saat ini bangsa Palestina masih menghadapi penjajahan brutal, agresi militer tanpa henti, dan genosida sistematis yang dilakukan oleh Zionis Yahudi. Dunia seakan kehilangan nurani, membiarkan keadilan diinjak-injak di atas ranah para nabi. Maka sebagai manusia yang beradab dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, kita semua memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk bersuara lantang membela yang tertindas dan menolak segala bentuk penjajahan. Keadilan di bumi Palestina bukan sekedar isu politik luar negeri, tetapi merupakan panggilan kemanusiaan. Bagi umat Islam, hal itu menjadi panggilan dan tanggung jawab keimanan. Umat Islam sebagai bagian dari penduduk dunia haruslah menjalankan upaya diplomatik, kemanusiaan dan menggalang solidaritas internasional untuk menekan rezim Zionis Yahudi agar menghentikan kejahatannya. Jangan biarkan penjajahan terus berlangsung dan darah orang-orang tak berdosa terus mengalir. Selama penjajahan terus dibiarkan, maka dunia tidak akan pernah merasakan kedamaian. Bangsa Indonesia dan umat Islam di seluruh dunia harus menjadi pelopor dalam menegakkan keadilan. Bangsa Palestina harus mendapatkan hak-hak dasarnya untuk menikmati kemerdekaan dan merasakan kebebasan di tanah airnya sendiri. Sementara Zionis Yahudi haruslah mendapat hukuman yang setimpal atas kejahatan dan kezaliman yang mereka lakukan. Dunia internasional harus berani menegakkan keadilan tanpa standar ganda, menurut pertanggungjawaban atas genosida, perampasan tanah dan pelanggaran HAM. Semoga umat Islam dimanapun berada mampu menegakkan keadilan dalam percaturan global. Semoga perdamaian hakiki segera terwujud di bumi Palestina, negeri para syuhada. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal barur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amrana bilzumil jama'ah wa nahana 'anil ikhtilaf wa tafarruqah. Wassalatu wassalamu ala nabi rahmah wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أحيي المسلمين وإمامهم بجماعة المسلمين أحيي بالله حياة كاملة طيبة وارزقهم قوة غالبة على كل باطل وظالم وفاحش ومنكر يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلى كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.